Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa zajunnahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala taufiqihi wal hidayatil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin sedunia merayakan hari raya Idul Adha 1441 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, seisi cakrawala bagai dipenuhi oleh gema takbir, tahlil dan tahmid serta disirami oleh senandung zikir dan doa yang dikumandangkan penuh syahdu sebagai pengakuan kita terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ucapan takbir telah menyentuh kalbu yang bermakna sebuah kesaksian bahwa tiada yang besar kecuali Allah, tiada yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Pernyataan tahlil bagaikan derap langkah yang tak pernah berhenti, membersihkan kotoran, menghapus segala dosa dan noda, serta mengikis habis sifat yang musyrik dengan kesadaran bahwa kesenangan dunia tidak akan bertahan lama. Matahari yang bersinar tidak selamanya bercahaya. Jagat raya yang panah ini selalu berubah dan tidak ada yang abadi. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Pujian tahmid mengingatkan kita kepada karunia Allah yang tak terhingga yang kita nikmati dalam kehidupan ini. Kita telah diberikan rezeki yang melimpah, namun disadari bahwa setiap yang lahir akan mati, setiap yang datang akan pergi, dan setiap yang ada akan musnah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Detik-detik bersejarah yang kita nantikan pada bulan Zulhijjah, akhirnya datang juga. Sejak tadi malam, tadi subuh, dan hingga pada pagi hari ini, tidak habis-habisnya kita mendengar dan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Semua ungkapan-ungkapan tersebut kita ucapkan bukan hanya semata-mata memuliakan dan mengagungkan kebesaran sang pemilik alam ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, tetapi juga sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kita dan rasa bergembira karena pada hari ini seluruh umat Islam sedunia mengenang kembali sebuah peristiwa pengorbanan seorang nabi teladan dalam sejarah Islam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Kurban yang kita rayakan hari ini bukan sekedar ritual seremonial, tetapi merupakan aksi sosial kemanusiaan yang otentik dan menarik. Karena sejarah pengorbanan itu sejatinya sudah setua usia peradaban dunia yang kita lalui dalam kehidupan ini. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Tragedi kemanusiaan pertama, pembunuhan seorang manusia yang dilakukan oleh anak kandung dari Nabi Adam alaihissalam yang bernama yaitu Habil. Pembunuhan dilakukan terhadap saudara kandungnya, kakak kandungnya, anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang bernama Qabil. Akibat kecemburuan sosial, iri hati, setelah masing-masing mempersembahkan kurbannya, maka kurban salah seorang dari mereka bersaudara Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dari kakak kandungnya Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, persembahan pengorbanan kedua putra Nabi Adam alaihissalam berakhir tragis karena disulut api kecemburuan sosial, iri hati, dengki yang berlebihan, sehingga Habil harus mati, adiknya sendiri harus mati dan dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri, yaitu bernama Qabil, anak dari Nabi Adam alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pembunuhan Habil sebagai korban kebiadaban dan kecemburuan ternyata diikuti oleh penguasa dan sebagian manusia sesudahnya. Banyak manusia dikorbankan sebagai tumbal kekuasaan dan keserakahan. Pengorbanan manusia dalam bentuk pembunuhan, perbudakan, penjajahan, perlakuan diskriminalisasi, tindak kekerasan, terorisme yang mengatasnamakan agama, perang di berbagai dunia dan sebagainya ternyata masih terjadi hingga saat ini. Dalam sejarah kemanusiaan, tradisi pengorbanan manusia ternyata tidak mudah dilupakan, tidak mudah dihapuskan, karena setiap orang memiliki hawa nafsu serakah, egoisme, dan sifat kebinatangan yang cenderung menganggap dirinya paling benar, dirinya paling hebat. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di era Raja Namrud. Raja Namrud adalah bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diktator, otoriter, hidup sekitar 38 abad yang silam. Selalu menentang dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkelompok dengan para pejabat yang korupsi, pengusaha yang hitam. Namrud juga memperbudak, menindas, dan mengorbankan rakyatnya. Yang melawannya divonis mati dan eksekusi hukuman mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kritik teologis, sumber tauhid yang ditujukan kepada para penguasa saat itu membuat mereka murka, lalu mengkriminalisasi, memvonis hukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup.
di muka umum, di hadapan masyarakat waktu ketika itu. Namun demikian, penguasa yang gagal menghabisi dan menjadikan Ibrahim sebagai korban kekuasaan kebiadaban. Api penguasa tidak berhasil membakar tubuh Nabi Ibrahim yang berakidah tauhid, meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Anbiya 69 yang berbunyi, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Di tengah kami ya Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim." Allahu Akbar, walillahil hamd. Di tengah hegemoni kekuasaan otoriter inilah Ibrahim tampil dengan gagah berani, berjuang menghapuskan tradisi pengorbanan manusia dengan ritual simbolik berupa pengorbanan Ismail, putra yang paling dicintainya. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban misi mulia, yaitu menghapus tradisi biadab pengorbanan manusia melalui perintah menjembelih putranya yang tercinta yang paling dicintainya. Secara teologis, perintah menyembelih anak kesayangannya adalah ujian iman yang paling berat untuk seorang nabi. Namun demikian, secara sosiologi, ketaatan dan ketulusan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak yang tercintanya sebagai simbol keteladanan sosial paling tinggi untuk mengakhiri tradisi pengorbanan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak yang tercinta, Nabi Ibrahim tidak dapat membayangkan betapa goyang jiwanya. Rasa duka di hatinya tak tertanggungkan dan tak terbayangkan. Begitu menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim hamba Allah yang paling patuh, paling terkenal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah sejarah kenabian. Beliau gemetar, beliau goyah, seakan-akan hendak roboh. Batinnya sangat goncang dan bimbang. Menerima perintah tersebut, menyembelih anak kesayangannya, satu-satunya yang diidamkan bertahun-tahun, antara mengikuti perasaan hatinya, yaitu dengan menyelamatkan satu-satunya anak tercintanya, yaitu Ismail, atau melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayah mana yang tidak bergemetar batinnya menerima perintah Allah menyembelih anak kesayangannya? Ayah mana yang tidak bersedih bila harus menjadi penyebab utama kematian anak tercintanya? Ibu siapa? Ibu mana yang tidak tega, yang tega membiarkan anaknya dihabisi dan dibunuh dan disembelih oleh ayahnya sendiri? Secara naluriah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia biasa. Perasaannya sebagai ayah membawanya pada gejolak batin yang luar biasa. Kebimbangannya terhadap kebenaran mimpinya tersebut semakin menambah kegelisahannya. Untuk itulah beliau tidak henti-hentinya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah masa kegelisahan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Yaumul Tarwiyah. Yaumul Tarwiyah ada suatu peristiwa yang diabadikan ketika kita akan memasuki tanggal 9 Zulhijjah. Disunnahkan kita untuk berpuasa sunnah. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebenaran berupa perintah mimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan. Sejarah menyebut masa ini dengan nama Yaumul Arafah, sehingga ketika tanggal 10 Zulhijjah semua jamaah haji seluruh dunia berkumpul di padang Arafah mengenang peristiwa bersejarah yang penting, yaitu perjalanan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam setelah diberikan pengetahuan, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puncak perayaan ibadah haji terletak pada perayaan berkumpul di padang Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulk la syarika laka wal mulk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebuah perintah yang mengejutkan dengan penuh kesadaran digambarkan di dalam Al-Quran. Allah berkata, "Falamma balaga ma'hu saya, qala saya bunayya inni ara fil manam an bahu azbahuka pandur maza tara." Maka tatkala kala itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, ayah kandung dari Nabi Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dengan jiwa patriot, dengan jiwa taat kepada kedua orang tua, seorang anak yang bernama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam langsung menjawab perkataan ayahnya. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajudini insyaallahu minas sabirin. Ismail berkata kepada ayahnya, "Hai bapakku, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Saat penyembelihan akan berlangsung, dengan penuh tawakal Ismail menyampaikan pesan terakhir kepada sang ayah ketika akan menyembelihnya. "Ayah, ikatlah kakiku dan kedua tanganku dengan kuat-kuat agar gelepar tubuhku tidak membuat ayah bimbang. Tiarapkan tubuh saya, ayah, sehingga wajah saya menghadap tanah, agar ayah tidak merasa iba saat melihat wajah saya. Jagalah darah agar jangan sampai terpercik di pakaian ayah, karena bisa membuat ayah menjadi sedih." Sehingga bisa mengurangi keikhlasan ayah. "Asalah pisaumu tajam-tajam, ayah." Penyembelihan berjalan dengan lancar, dan baju saya yang berlumuran darah bawalah pulang. Kemudian engkau berikan kepada ibuku yang tercinta sebagai kenang-kenangan, serta sampaikan salam terakhirku kepada ibuku, sehingga ibu bersabar menerima ujian dan cobaan ini. Mudah-mudahan ayah, ibu, dan saya diterima di sisi Allah termasuk orang-orang yang ridho dan taat kepada perintahnya. Al-Quran menjelaskan ini di dalam surat As-Saffat. Tatkala keduanya telah berbaring, kemudian berserah diri, Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, menyatakan kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang sesungguhnya terjadi? Ternyata di luar perkiraan bahwa yang disembelih sebagai korban bukan seorang manusia, bukan seorang anak, tetapi seekor domba besar yang diganti, yang diperintahkan Allah kepada Jibril untuk menggantikannya. Bapak dan anak itu kemudian berpelukan dengan penuh keharuan sambil meneteskan air mata. Mereka berdua mengungkapkan perasaan bahagia dan rasa syukur dengan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sesungguhnya merupakan suatu tuntunan yang bagi kita semua, bahwa dikala meraih kesuksesan dalam hidup, mendapatkan rezeki yang melimpah, maka yang pertama yang harus kita lakukan ialah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rezeki dalam kehidupan kita, sebagai bentuk rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita di dunia ini. Sungguh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini adalah sangat populer di kalangan umat Islam, menjadi sumber teladan bagi kita dalam kehidupan kita, utamanya dalam menumbuhkan semangat pengorbanan di dalam diri kita masing-masing, dalam rangka membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin mengetahui kepada kita siapakah yang sebenarnya yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim, Allah atau anaknya. Ternyata Nabi Ibrahim sukses dalam membuktikan dirinya bahwa yang paling dicintainya adalah Allah Subhanahu wa taala atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh sebab itu, ketika kita mendapat kesuksesan dalam hidup ini, maka selayaknya kita menyisihkan rezeki kita untuk melakukan pengorbanan, selayaknya untuk mencintai sekaligus membuktikan diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun rezeki yang kita dapat dalam kehidupan ini, mari kita sisihkan. Mari kita sisihkan harta yang kita dapat. Jangan hanya kita menikmati rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah kita membuktikan diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pengorbanan dari rezeki yang ada pada kita. Salah satunya adalah mari kita melakukan pengorbanan bagi kita yang sudah memiliki kecukupan harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada dua pesan kemanusiaan yang terkandung dalam peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang pertama, hidup ini adalah ujian yang terus-menerus bagi orang-orang yang mengaku dirinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini yang bebas dari persoalan dan problematika kehidupan, baik bermasalah dengan keluarganya, baik bermasalah dengan anaknya, baik bermasalah dengan tetangganya, baik bermasalah dengan lingkungannya, bahkan bermasalah dengan masyarakat umum. Jika menjadi hartawan, jika memiliki harta yang banyak, jangan kikir dan lupa diri. Hendaklah tetap beriman, menafkahkan, mengeluarkan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jika menjadi orang miskin, hendaklah berbuat baik, tidak menjadi dan tidak berbuat hal-hal yang dapat merusak, mengganggu ketentraman orang lain, seperti mencuri, merampok, bahkan membunuh, serta terlibat perbuatan terorisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula jika menduduki jabatan strategis dan penting, jangan bertindak sewena-wena terhadap rakyat.
melakukan penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang terpenting adalah bagaimana dalam setiap tindakan dan perilaku kita hendaknya senantiasa memberikan manfaat, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hal ini dapat kita pelihara, maka insya Allah keluarga kita akan tampil sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang selamat dalam menghadapi berbagai ujian yang datang silih berganti dalam kehidupannya, dan pada akhirnya menerima takdir sebuah cobaan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga ini sukses menjalankan perintah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah, jika ingin menjadi manusia yang sukses dan dekat di mata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita mampu menyembelih, mampu membuang sifat kebinatakan dalam diri kita, yaitu selalu menceritakan kejelekan orang lain, ghibah, mementingkan pribadi sendiri, egoisme, dan lain sebagainya. Dengan demikian kita mampu menyembelih sifat kebinatakan dalam diri kita. Kita dituntut untuk membunuh sifat-sifat tersebut yang ada pada diri kita masing-masing, seperti sifat yang saya sebutkan tadi. Sifat itulah yang harus kita sembelih dan kita jadikan pengorbanan demi mencapai kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Korbankanlah apa yang engkau cintai yang ada dalam dirimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan Idul Adha ini, hendaklah kita dapat menemukan kembali keutuhan pribadi kita sendiri, dapat menyadari kekeliruan kita selama yang kita perbuat. Kemudian dengan penuh kesadaran kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kembali membangun nilai hubungan silaturahmi yang baik yang terputus selama ini, serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menyambut hari raya Idul Adha yang merupakan momentum pesta kebesaran jiwa di mana umat beriman jemaah haji bangkit serentak, laksana patriot sejati yang kembali dari sebuah jihad akbar dengan membawa kemenangan sambil mengumandangkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mari kita bina persaudaraan di atas persatuan dan kebersamaan. Hilangkan rasa benci dalam diri kita. Mari kita rajut nilai persatuan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam tetangga kita, dengan masyarakat sekitar kita. Mari kita jaga nilai harmoni dalam kehidupan kita, saling menghargai antara sesama, termasuk dengan umat-umat yang lain. Mari kita bangun nilai-nilai, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Hilangkan rasa perselisihan, dendam, dan permusuhan dalam diri kita. Mari kita saling memaafkan agar terjadi sebuah harmoni dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Hairun nasi anfaulin nas." Sebaik-baik manusia dalam kehidupan ini bukan yang bermusuhan, bukan yang bertengkar, bukan yang berselisih, tetapi yang berempat dalam kehidupan ini adalah manusia yang mampu membangun nilai hubungan silaturahmi antara sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita untuk mampu menjalin dan membangun nilai hubungan silaturahmi yang terputus selama ini, serta mari kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amrakum amran amima. Wa qala jalla jalaluhu alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa qarabati wa azwaji wa zurriyyati ajmain. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samiu qaribun mujibud da'wat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini. Kami memohon petunjuk dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang taat kepadamu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dalam pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jangan Kau pandang kami dalam bentuk bencana-Mu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini, kalau seandainya ya Allah, kami berbuat dosa selama ini, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon pada hari yang mulia dan indah ini ya Allah, segala dosa kami yang pernah kami perbuat terhadap diri dan kepada keluarga dan orang lain, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, kalau seandainya orang tua kami, ayah dan ibu kami pada hari ini sudah tidak berada dan bersama kami ya Allah, berikanlah petunjuk, luaskanlah kuburnya ya Allah, dan ampuni segala dosa ya Allah. Tapi kalau hari ini mereka masih ada ya Allah, berikan kami umur panjang untuk bisa menjaga dan merawat beliau. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Ya Allah, jagalah nilai persatuan dalam diri kita. Jagalah nilai persaudaraan yang ada dalam diri kami, sehingga kami tidak termasuk orang-orang yang selalu bertengkar bermusuhan. Kami hanya mengharap rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah segala permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.